Sudah Ibu tag ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah siap belajar? Siap. Siapa ketuanya di sini? Sama. Yuk, siapkan dulu sebelum memulai pelajaran. Hendaknya kita membaca doa. Yuk, kita kelas siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temannya ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Bintang, Noval, Reva. Gimana aksennya? Gak ada ya? Pak Miko ya? Gak pernah disimpan di sini. Gimana aksennya? Ibu absen yang namanya ibu panggil bilang hadir. Mika, Ashila, Salwa, Salma, Kevin, Rizky, Rio, Tony, Salman, Mahesa, Umi, Dewi, Zulfa, Ratu. Jadi yang tidak berangkat ada berapa orang? 5. Berarti jumlahnya 19. Sudah siap belajar? Coba ikut tes dulu suaranya. Mana semangatmu? Kalau semangat, ya sudah siap belajar. Hari ini belajarnya sama Bu Risa. Sudah kenal semua toh? Sudah kenal materinya, mapelnya hari ini IPA, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Belajar tentang apa, Bu? Tentang apa ya? Judulnya yaitu kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan kita. Ada yang tahu jual beli itu apa?
Ayo. Bagaimana terjadinya proses jual beli itu? Ada yang tahu? Jual beli itu berarti melibatkan berapa orang? Dua orang, yang satu sebagai pedagang. Tugasnya pedagang itu apa? Yang menjual barangnya yang dijual. Yang satu lagi yaitu sebagai pembeli. Pinter. Jadi jual beli itu adalah melibatkan dua orang untuk melakukan transaksi. Nah, untuk pemenuhan kebutuhannya. Kalian pernah beli tempat untuk beli di kantin itu? Nah, itu apa? Yang dikasihkan apa kalian sebagai pembeli? Uang. Untuk memenuhi kebutuhan. Kayak kalau lagi haus berarti kebutuhannya apa? Minum. Berarti membeli air minum. Kalau lapar berarti belinya apa? Makanan. Iya, pinter. Itu tadi kegiatan jual beli. Penjualnya siapa? Ibu kan? Ganti kalian sebagai pembeli. Pintar. Boleh dikeluarkan bukunya dulu. Hari apa sekarang? Iya. Nah, kalian mau sekolah. Temannya pada sholatin, pada dapat gaji, kalian mau sekolah. Tanggal berapa, Nak? Mei ya? Siapa di sini yang pernah pergi ke pasar? Di situ di pasar itu ada apa saja? Nah, itu ada kegiatan jual beli. Nah, kegiatan jual beli itu dibagi menjadi 3. Jual beli adalah
Sudah? Yang lain sudah semua? Sudah semua? Siapa yang sudah selesai angkat tangan? Banyak nanti yang belum selesai kan rumah. Kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan kita. Lalu ibu jelaskan ya, yang lain menghadap ke depan. Jual beli adalah kegiatan antara dua orang untuk melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Nah, kebutuhan sendiri itu juga dibagi menjadi beberapa. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Sudah ada yang tahu kebutuhan primer dan sekunder itu apa? Kebutuhan primer itu kebutuhan yang pokok yang sangat-sangat perlu kita butuhkan. Contohnya apa? Ayo. Nasi itu berarti termasuk makanan atau disebut dengan pangan. Apalagi kamu tahu? Apa Kevin? Sayuran, minum, roti, segala macam itu termasuk dengan makanan. Nah, apalagi kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan. Yang kita pakai ini apa? Iya, pakaian. Kita perlu nggak pakaian?
merupakan kegiatan pembuat barang. Penjahit. Kita bahas dulu. Kegiatan jual beli itu dibagi menjadi 3. Kita sekarang bahas kegiatan produksi. Ada yang bisa baca tulisan ibu? Kegiatan produksi merupakan kegiatan membuat barang. Yang melakukan kegiatan ini disebut produksi. Nah, contohnya ada apa saja? Penjahit, tanam padi, pengrajin. Nah, maksudnya kegiatan membuat barang berarti orang tersebut bisa membuat sesuatu. Kayak penjahit kan berarti bisa membuat apa menjahit? Baju. Pintar ya bisa membuat baju. Kalau petani padi berarti dia apa? Beras. Beras. Pengrajin membuat apa? Topi, sepatu. Nah, itu biasanya kalau sepatu dibuatnya dari apa? Kain boleh. Kalau benang itu berarti menjahit produsennya menghasilkan baju. Apa lagi yang bisa menghasilkan sesuatu? Apa ya? Pabrik-pabrik kayak gitu juga menghasilkan sesuatu. Pabrik jajan, pabrik sepatu, pabrik mainan, pinter. Jadi kegiatan membuat barang berarti itu termasuk kegiatan apa namanya? Kegiatan apa namanya ini? Kegiatan produksi. Kita lanjutkan dulu. Kegiatan distribusi. Nanti dulu aja nak.
Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Contohnya apa kegiatan distribusi? Kalau kalian beli paket online kayak gitu, siapa yang mengantarkan ke rumah? Tukang paket, ya, kurir paket contohnya. Kan ini kegiatan menyalurkan barang, berarti dia menyalurkan barang kalian. Kurir paket. Nah, saya boleh maju ke depan. Tunjuk. Pengrajin. Boleh? Salman, Mahesa, Rio, sudah semua itu. Terus soal itu ngobrolnya nanti, kakinya di bawah ya, biar nggak jatuh. Salman. Pengrajin. Pengrajin. J-nya nggak kelihatan ya? Mana yang kurang jelas? Nah ini gambar kegiatan jual beli loh. Ini di mana kira-kira gambarnya? Di pasar. Bapak ini jual apa ini kira-kira? Sayuran ya, ini ada tomat, ada cabai, ada sayuran. Nah ini namanya kegiatan jual beli. Yang ini sebagai apa ini? Pembeli. Kalau bapaknya ini sebagai pedagang atau penjual. Nah ini terjadinya jual beli. Kegiatan dua orang melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan. Pernah nggak kalian ikut ibunya ke pasar? Ada yang pernah ikut ibunya ke pasar? Masa tidak pernah? Tidak ada yang pernah ikut ibunya ke pasar? Nah, pernah nggak lihat ibunya nawar sesuatu? Nah, kegiatan jual beli itu adanya terjadinya tawar menawar. Gitu biasanya. Pak, ini berapa tomatnya sekilo? 15.000. Biasanya ibunya nawarnya berapa? Nah, 10.000 aja. Kayak gitu biasanya kan? 5.000. Enggak boleh 5.000. Distribusi. DIS. Nanti Bu, ada lembar kerja ini dikerjakan satu meja satu. Oh, lemok. Nah, makanya harus memperhatikan. Sudah selesai?
Kalau kau suka hati pegang telinga. Pintar. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, teriak hore. Kalau kau suka hati, duduk rapi. Kalau kau suka hati, senyum manis. Gimana sih manisnya? Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, teriak siap. Nah, kita lanjutkan materinya. Kita harus belajar tentang apa tadi kata ibu? Jual beli. Kegiatan jual beli. Pintar yuk. Apa itu jual beli? Jual beli adalah kegiatan antara dua orang untuk melakukan transaksi, memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Yaitu kegiatan tawar-menawar tadi boleh. Proses terjadinya jual beli ada apa saja? Siapa yang bisa? Ada apa saja kegiatan prosesnya? Ada penjual. Barang dulu, kembali, lalu transaksi. Nah, kegiatan jual beli itu ada apa saja ini? Yang pertama ini apa? Apa nih Kak yang nomor 1? Kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Itu kegiatan pembuat barang. Contohnya apa tadi? Penjahit. Iya, baju itu hasilnya barangnya. Nah, orangnya disebut dengan penjahit. Pengrajin tadi apa yang dihasilkan? Membuat topi. Pintar sama. Kalau pengrajin anyaman, tahu anyaman nggak? Yang dari bambu itu loh, yang tipis-tipis dianyam biasanya jadi apa? Layangan. Beras. Biasanya diangkat wadah nasi, tampah. Pintar yuk. Nah, topi yang dipakai untuk ke sawah itu tahu nggak? Nah, itu juga dari bambu. Itu anyaman namanya. Yang kedua kegiatan apa? Sawah. Mana sawah? Yang nomor 2 kegiatan apa itu sawah? Distribusi. Kegiatan menyalurkan barang. Contohnya apa?
fokus? Tahu. Bisa? Fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Nah, coba ulangi. Suaranya yang kompak. Fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Nah. Jajan siapa itu di bawah? Punya Sila. Punya Nabila. Jadi tadi kita belajar tentang apa? Yaitu kegiatan jual beli. Jual beli. Ada apa saja itu? Ada 3 kegiatan. Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, kalau proses terjadinya jual beli ada apa saja ini? Ada penjual, barang, pembeli, dan transaksi. Paham semua? Kalau itu kasih soal bisa mengerjakan. Nah, ini soal. Gambarnya ada apa saja ini kira-kira? Yang gambar 1 ini apa? Bawa apa ini orangnya? Ini yang di bawah ini. Nah, kurang lebihnya ini seperti kurir menyalurkan barang. Berarti disebut apa kalau dia menyalurkan barang? Kurir, paket. Iya, kegiatan apa namanya menyalurkan barang? Ayo, jadi Online. kegiatan apa? Apa Sila? Online. Kegiatannya yang ibu tanyakan kegiatan apa ini? Distribusi. Distribusi, pinter. Nah, yang kedua ini apa? Gambar nomor 2. Jual beli. Nah, berarti termasuk kegiatan jual beli. Nomor 3 ini apa? Itu bagikan satu-satu ya. Bagikan dulu. Nanti ibu jelaskan lagi. Satu orang satu meja satu. Jangan lupa tulis namanya ya. Ini bertiga, yang satu boleh gabung situ, mau nggak? Ya, Ratu gabung sama Umi ya. Oke. Nah, bisa dilihat gambarnya semua. Ada berapa gambar? Ada 5 gambar. Nah, yang pertama gambar 1 itu. Sapi. Kegiatan menyalurkan barang berarti termasuk kegiatan apa? Nah, kegiatan distribu. Nah, tulis saja di sini. Gambar nomor 1. Langsung saja di sini gambar nomor 1. Alasannya kenapa kok dia menyalurkan barang? Kenapa kok disebut kegiatan distribusi? Ini kan gambar nomor 1. Nah, seperti kurir paket, yaitu menyalurkan barang. Menyalurkan barang itu kegiatan apa? Distribusi. Berarti diisi nomor berapa? Kan ini ada 3 kolom. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, yang ketiga kegiatan konsumsi. Berarti yang nomor 1, gambar nomor 1 ini diisi nomor berapa? Kolom nomor 2. Nah, kegiatan nomor 2 ini nomor 1 karena dia kegiatan jual beli. Nah, gambar nomor 3 ini apa? Petani. Nanti bekas contoh petani kan?
lagi. Nah, kegiatan nomor berapa itu? Nah, nomor 1 karena dia kegiatan produksi. Nomor 4 itu apa? Gambar apa, Kevin? Nomor 4 menjahit baju. Menjahit Berarti termasuk kegiatan apa? Nah, ini mau gambar nomor 5. Orang makan. Konsumen. Kita. Berarti termasuk kegiatan konsumsi. Nah, itu cara pengerjaannya. Tulis saja nomornya. Gambar nomor 1 termasuk kegiatan apa? Gambar nomor 2 termasuk kegiatan apa? Iya, di situ. Ya di sini. Gambar nomor 1. Kan tadi jawabannya kegiatan distribusi. Tulis saja di sini. Gambar nomor 1. Nah, alasannya kenapa? Karena menyalurkan barang, gitu aja. Menyalurkan barang. Iya toh, kan dinyatakan 1. Nah, gambar nomor 2. Karena kalau ibu menjelaskan, nanti tadi mau perhatikan. Ya, pintar, bagus, lanjutkan. Teliti gambar nomor 1 apa? Gambar nomor 2. Nah,
Tidak.